Saya lihat di sini baru ada 14 anak ya dari kenapa ya? Kita tunggu 5 menit lagi, silahkan diinfokan di grup. Namaku Kirana. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti gadis pada umumnya. Namun, jauh di dalam hatiku, aku merasa seperti ada yang salah dalam diriku. Mungkin sebagian orang mengenalku sebagai gadis malu, penyendiri, penikmat antisosial, egois, atau bahkan gadis yang aneh. Dulu, aku seringkali dibully oleh teman-temanku, baik secara fisik maupun verbal. Mereka bilang aku gadis yang cupu dan aneh. Aku selalu takut dan cemas setiap kali aku berada di tengah keramaian dan banyak orang. Terkadang hingga membuat perutku terasa kram saat berada di keramaian. Di kampus pun, aku lebih nyaman duduk menjauh dari teman-temanku. Dengan rasa cemas, aku memperhatikan mereka. Aku takut mereka membicarakan keanehanku. Kami akan membahas terkait dengan social anxiety disorder atau sering dikenal dengan fobia sosial. Fobia sosial itu apa sih? Fobia sosial adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan takut yang berlebihan dan perasaan was-was atau takut diawasi atau dipermalukan oleh orang lain. Dan fobia sosial ini sering terjadi atau muncul pada usia remaja dan dewasa awal. Pada peristiwa-peristiwa ketika orang itu sedang berkencan atau berkomunikasi secara tatap muka dengan lawan bicaranya, dia tidak berani menatap lawan bicaranya atau memasuki ruang yang telah banyak orang di dalamnya atau mengikuti pesta perkawinan ataupun dalam pertemuan-pertemuan yang banyak orang di dalamnya. Adapun ciri-ciri dari fobia sosial yang sering muncul adalah kita melihat pada wajah yang merah, keringat berkerutan, postur tubuh yang kaku, otot yang tegang, pusing, mual, bahkan sesak napas maupun jantung berdebar. Selain itu, kalau kita melihat bahwa penyebabnya apa sih terkait dengan fobia sosial, dari beberapa literatur mengatakan bahwa itu bisa disebabkan oleh karena trauma masa lalu, bisa disebabkan oleh trauma dan bisa disebabkan oleh struktur organ di sini oleh karena amigdala yang terlalu yang memunculkan rasa takut. Sering bertanya apa sih bedanya antara fobia sosial, malu, dan introvert.
bahwa fobia sosial adalah gangguan mental yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan untuk diawasi atau takut dipermalukan oleh orang lain. Sementara malu adalah perasaan atau emosi manusia yang secara wajar itu muncul ketika dia akan berhadapan dengan orang lain. Sementara introvert adalah suatu bentuk ciri kepribadian. Orang dengan tipe kepribadian introvert kita lihat bahwa dia memang cenderung tertutup dengan orang lain dan tidak terbuka dengan cuplikan video ini menunjukkan fobia sosial yang disebabkan oleh trauma masa lalu seperti ini yang telah saya kemukakan di atas. Trauma masa lalu yang dialami oleh subjek dalam cuplikan ini disebabkan oleh karena subjek pernah dibully oleh teman-temannya dan akibatnya muncul fobia sosial. Yang bisa saya berikan untuk berbeda fobia sosial adalah satu, untuk merubah mindset yang tadinya merasa takut dia menggantikan hal-hal positif. Dan kedua adalah dianjurkan untuk tidak lagi keramaian atau orang banyak. Jadi diharuskan dapat berinteraksi dengan orang. Mungkin ini adalah satu atau dua tips yang bisa dilakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai fobia sosial dan penyebab-penyebab fobia sosial, ciri-ciri fobia sosial, beserta saran untuk para penderita fobia sosial. Terima kasih. Ya, Mas Nurholis suaranya kecil nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat sendiri di YouTube banyak ya. Kita cari tahu tentang fobia sosial. Kita mulai teman-teman. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Saya berharap ya semuanya di mute dulu biar bisa lebih jelas. Mas Imad silahkan di mute ya. Ini ada 22 anak, berarti 50%-nya sudah hadir, tidak masalah, kita bisa mulai perkuliahan psikologi terapan ini. Pertemuan yang kedua ya, yang daringnya. Kalau yang tidak daringnya sudah lebih gitu. Pada prinsipnya teman-teman, hari ini saya akan memberikan materi gitu ya, materi dan diskusi tentang nanti RPS-nya saya bagikan karena kemarin saya masih meramu apa yang diinginkan dari pertemuan kelas ini. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang fobia sosial gitu ya. Fobia sosial nanti ada kaitannya dengan alat yang dipakai di laboratorium. Laboratoriumnya tidak bisa kita kunjungi karena pandemi. Jadi saya tadi ngambil sampel aja laboratorium yang ada di virtual gitu ya. Oke teman-teman, saya minta izin nanti kalau masih ada waktu nanti teman-teman akan share tentang review dari jurnal yang teman-teman review kemarin. Gitu. Tugasnya sudah dikumpulkan ke saya ya melalui ketua kelas. Terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, saya langsung saja akan share biar bisa diskusi ya, diskusi dengan maksimal gitu. Ya,
Jadi saya akan share ini. Kelihatan ya? Iya Bu, sudah. Baik ya. Pertemuan kali ini teman-teman, kita harus mengenal sebenarnya sih psikologi terapan itu, penerapannya itu di mana, tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian sebagai seorang pemberdaya masyarakat, kita juga memiliki laboratorium gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah masuk ke laboratorium yang ada di Fakultas Dakwah, salah satunya laboratorium PMI ya. Saya sering menamakannya Laboratorium Pemberdayaan Masyarakat, bukan PMI ya, karena PMI kadang masih dianalogikan dengan palang merah seperti itu. Jadi laboratorium yang biasa kita jadikan tempat praktek penerapannya itu adalah laboratorium pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau laboratorium psikologi biasanya kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke psikologi, minimal lah psikologi yang ada di Jogja ya, UIN Sunan Kalijaga, itu biasanya di PISUM tuh ada di lantai 3 ya. Itu di sana banyak sekali ruangan-ruangan untuk layanan konseling, untuk layanan psikolog, untuk layanan proses konseling, konselor dan seperti itu. Kemudian ada juga alat-alat tertentu yang mungkin tidak ada di laboratorium kita. Ya jelas ya kalau di PMI kan memang lab-nya itu lab realnya itu di masyarakat gitu. Penerapan ilmu psikologinya ya di masyarakat, laboratoriumnya gitu. Nah, kalau lihat di psikologi-psikologi universitas lain, misalkan di UGM gitu ya, itu lebih lengkap dan bahkan ada beberapa sub gitu ya. Jadi ketika kita melakukan izin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, itu nggak pernah kesampaian ya, suratnya nyampe, nanti salah yang dituju, ternyata di laboratoriumnya itu ada bidang-bidang tertentu, jadi tidak umum, sehingga ini waktunya keburu UAS, jadi kita tidak jadi itu ya, tidak jadi kunjungan gitu. Nanti kita biasanya ngambil dari dosen tamu dari UGM, biar beliau atau dosen tamu itu yang menjelaskannya. Nah, untuk laboratorium ini pada pertemuan ini tidak akan lebih saya jelaskan, saya akan lebih ke terapinya ya, karena dari satu contoh di YouTube itu ada satu terapi exposure ya. Expo ini jadi terapi seperti apa ya, seperti alat yang harus disediakan dan itu membuat individu itu berada pada situasi yang dia takuti gitu. Nanti akan kita lihat videonya. Nah, terapinya itu virtual reality exposure ya, terapi pada klien dengan gangguan kecemasan. Kalau tadi di video awal, gangguan kecemasan itu bahasa psikologinya fobia sosial. Ada yang punya fobia sosial? Teman-teman di sini? Ada yang punya atau saya tidak punya Bu Aminah, saya apa ya, percaya diri misalkan gitu. Saya kalau berada di kerumunan itu tidak pernah merasa ada yang memperhatikan. Saya cuek bahkan misalkan gitu. Itu nanti ada hubungannya dengan antisosial dan lain sebagainya ya. Oke. Ya. Fobia sosial teman-teman. Kenapa sih prodi PMI kok ngomongin fobia sosial gitu ya? Ada kompetensi mikro atau keahlian, skill seorang pemberdaya masyarakat ketika dia hidup di masyarakat, dia harus mengenal unsur individunya ya. Kalau dari tokoh-tokoh teori sosial, misalkan Max Weber, kemudian apa tokoh-tokoh yang lain gitu ya, bahwa orang itu hidup di masyarakat itu tidak ada artinya jika tidak ada individu-individu yang memiliki tujuan, memiliki potensi, memiliki keinginan tertentu, tuh ya. Jadi the social itu dimaknai bahwa
orang bersosialisasi, orang hidup di masyarakat itu terdiri dari beberapa kumpulan individu, bahkan ribuan individu. Tanpa individu di sosial itu nggak ada. Nah, makanya kenapa kita mempelajari tentang fobia sosial, karena memang psikologi sosial, psikologi terapan, individunya yang mengalami fobia, sosial itu masyarakatnya. Jadi saya ngambil satu kasus saja nih, fobia sosial ya. Oke, kita mungkin nanti akan lebih paham ketika kita sudah di masyarakat. Kalau fobia sosial ini kita analogikan dengan diri kita sendiri, oh iya ya ternyata aku mengalaminya, Mbak, misalkan itu juga boleh. Tapi lebih-lebih teman-teman harus menerapkannya ketika teman-teman mengenal masyarakat tertentu. Ada masyarakat-masyarakat tuh yang menyingkir. Kita tidak boleh langsung negatif ya. Waduh, itu orangnya keturunannya mesti itu dari keluarga yang tidak enak lah, atau mungkin dia itu memang orang yang cuek, orang yang tidak perhatian sama lingkungan. Tidak, kita harus paham, jangan-jangan individu itu ketika kita memberdayakan masyarakat, ada satu individu yang seperti itu, jangan-jangan dia tuh masuk dalam kategori fobia sosial gitu ya. Nah, fobia sosial itu kecemasan ya, yang berlebihan, termasuk dalam gangguan mental gitu ya. Salah satu bentuk kecemasan yang dirasakan oleh satu masyarakat, satu individu ketika dia itu berada pada situasi keramaian, situasi tertentu. Dia merasa orang lain tuh memperhatikan dia. Padahal yang memperhatikan, tapi kan tidak seperti pikirannya dia gitu. Klien ini, orang yang mengalami fobia sosial ini terlalu berlebihan, cemas, kok orang-orang kok memperhatikan saya gitu. Akhirnya dia gugup, akhirnya dia berkeringat, akhirnya dia tidak berani melakukan apapun. Nah, kalau di masyarakat menemukan itu, kita harus waspada, kita harus bukan waspada dalam tanda kutip negatif ya, kita harus segera niteni gitu ya, niteni kemudian kita ambil jarak lebih dekat dan pelan-pelan kita pelajari, cari solusi tentunya ya pada ujungnya. Nah, fobia banyak terjadi pada usia dewasa. Teman-teman, usianya berapa? Misalkan usianya sekarang 19 atau 20 itu sudah masuk dewasa awal ya. Di mana prevalensinya atau perkiraan yang terkena fobia sosial ini mencapai 26,9% ya. Salah satu jenis fobia yang sering terjadi ya ini, fobia sosial itu hampir 26,9% itu terjadi pada usia dewasa. Ada yang bilang dewasanya dewasa awal ya. Nah, penanganannya itu dengan terapi ya, terapi exposure ya, nanti akan saya lihatkan ya. Nah, ada hasil penelitian ya yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan, coba dilihat ya, perempuan beda sedikit sih, 22,3% itu lebih banyak mengalami fobia gitu ya, fobia sosial. Kenapa ya? Kenapa coba teman-teman merasakan enggak gitu ya? Misalkan perempuan tuh ternyata lebih, kan kalau lewat ke depan orang banyak, misalkan perempuan lebih banyak menunduk ya, atau cuek, atau gugup, atau gimana. Nah, gitu. Tapi laki-laki ternyata hanya 21,4%. Beda dikit sebenarnya. Nah, gimana Mas? Enggak, Bu. Oke ya, kita ini dulu lihat data penelitian ini bahwa 21,8% secara keseluruhan ya responden berusia 15 tahun ke atas melaporkan gejala depresi sedang atau berat. Jadi ternyata fobia sosial itu akan dampaknya itu tentunya ada yang sampai depresi, ada yang dia bisa ada coping sendiri dalam individunya. Jadi dia tuh punya coping dengan terapi diri sendiri, misalkan ngapain sih aku malu, ngapain sih aku tidak berani, aku ini jauh-jauh kuliah dari kampung, kalau aku nggak ngomong di kelas ini, kelas Bu Aminah, aku nggak ada hasilnya gitu ya. Saya dulu pernah waktu S1 ya Mas Mbak ya, kan tidak semua mahasiswa itu mau ngomong ya. Saya punya pikiran gitu, ini
Biasanya kan ngambil kalau 24 SKS IPK-nya bagus. Saya dulu jujur saja indikator saya sukses itu dari IPK ya. Ya wajar lah karena kita dari kampung datang. Kalau IPK kita jelek kita kecewa gitu ya. Walaupun itu memang sekarang dimaknainya itu sangat tidak benar kalau ukuran intelijensi itu ya dari IPK itu. Ketika IPK naik ada motif yang bagus, percaya diri gitu ya. Kemudian ngambil mata kuliah kakak kelas. Di kakak kelas kita kan down lagi tuh. Iki mau bertanya gimana gitu. Akhirnya ada coping sendiri. Kecuali ketika kita malu, ketika kita merasa nggak mungkin aku bisa bicara di kelas ini karena kan ini kakak kelas semua. Kalau dulu kan ngambil kakak kelas itu jarang ya. Jadi ketika ngambil inget aku jauh-jauh dari kampung masa nggak ngomong, wis mau ngomong salah mau ngomong apa yang penting ngomong. Jadi mau ngangkat tangan itu redeg-redeg tapi setelah itu punya coping. Copingnya bagus karena kita melatih diri sendiri untuk tangan kita itu mencoba diangkat gitu loh. Itu sudah coping sendiri, tidak sampai depresi gitu. Nah, dari data ini bahwa 21,8% itu banyak yang depresi itu ya. Berarti sisanya banyak yang positif ya itu. Nah, prevalensi berdasarkan usia. Jadi prevalensi itu gimana ya? Yang terkena gitulah. Populasi di usia tertentu itu yang terkena fobia sosial itu ternyata ya ini pada usia remaja atau dewasa muda. Nah, dan cenderung menurun seiring dengan pertambahan usia. Usia muda itu ya kalian itu usia muda. Saya juga usia muda. Nanti ada ya usia secara psikologis menurut Santrok atau siapa nanti akan saya jelaskan. Jadi ini terjadi pada usia muda. Kira-kira kenapa ya pada usia muda itu orang mudah depresi, mudah cenderung mengalami fobia gitu. Contohnya di sini 32% perempuan usia 15 sampai 19. Kalau teman-teman di sini bisa sharing usianya berapa? Ya. Saya akan bertanya pada Putri Safitri. On cam, Mbak. Putri Safitri. Mana ya? Putri Safitri. Putri ini Bu katanya sedang ada di perjalanan makanya sinyalnya kurang stabil gitu. Oke, Arifah aja ya. Kita dialog Arifah. Arifah, saya mau mendapat informasi saja. Arifah usianya berapa? 20 Ibu. 20, berarti kamu kalau dari penelitian tadi sudah di atas 19 ya, 20. Kamu pernah mengalami fobia sosial atau depresi gitu? Fobia sosial. Kalau saya lebih kayak introvert gitu loh Bu. Nggak suka, kurang suka bersosialisasi, lebih suka menyendiri gitu. Lebih suka menyendiri gitu ya. Itu kira-kira itu penyebabnya apa? Tidak suka dengan dunia sosial, misalkan aku lebih nyaman menyendiri dengan HP gitu. Jadi dunia sosialmu misalkan adanya di ini ya di virtual gitu. Kira-kira kenapa Mbak? Apakah ada dampak lebih buruk ketika Mbak Arifah ini bersama dengan lingkungan yang lebih luas gitu? Kalau saya itu kalau rame-rame itu malah pusing ya Bu. Jadi pusing misalnya kalau kumpul-kumpul terus banyak rame, banyak yang ngomong nanti malah pusing sendiri gitu. Pusing ke fisik berarti ya? Kepalanya pusing. Kepalanya pusing. Wah, itu udah ada sedikit indikator depresi ya kalau ada gejala. Jadi secara psikis kita merasa tidak nyaman, kemudian nyambung ke fisik gitu ya, ke fisik itu harus diterapi secara ini ya Mbak ya. Jadi pilih lingkungan-lingkungan yang menurut kamu tuh menyenangkan. Nanti lama-lama rasa sakit itu akan hilang misalkan gitu. Kalau tadi dari data penelitian usia 15 sampai 19 itu yang paling banyak mengalami depresi. Nah, saya akan bertanya lagi nih.
Kenapa ya usia muda itu kok dikategorikan sebagai usia yang paling banyak itu menerima ini depresi atau apa itu dia itu berada dalam ketidaknyamanan dengan lingkungan gitu. Saya akan nanya ke Muhammad Nur apa ya ini? BS Nurholis ya? BS siapa ini BS? Ibu, kula Bu. Ya, kenapa Mas kira-kira kenapa ini perkiraan kita ya, karena kita itu kadang ke masyarakat itu membawa pengetahuan juga, walaupun idealnya kita harus mengosongkan pikiran, tapi kita tetap ada pengetahuan-pengetahuan ternyata pada usia 15 sampai 19 tahun itu orang kebanyakan depresi. Menurut Mas Nurholis kenapa Mas? Kalau menurut saya sendiri itu Bu, karena kan masa-masa tersebut masa-masa transisi Bu, antara dari apa ya, anak kecil menuju ke dewasa, dan pemikiran pun mulai berkembang. Entah itu pemikiran gimana cara bantu orang tua, nggak enak sama orang tua, nggak berusaha tidak ketergantungan sama orang lain, ataupun aku udah dewasa atau jangan apa ya, kalau Yang diatur ada gitu ya? yang diatur, ada yang itu, ada yang seperti itu. Jadi ada berbagai sudut pandang sih Bu. Cuman kalau rata-rata kalau untuk yang saya alami khususnya laki-laki lebih condong nggak enak sama orang tua kalau tergantungan sama orang tua terus kayak gitu Bu. Oh Kalau ya, pendapat. berarti ada faktor ketidakenakan ketika jadi gini, dia akan menuju gerbang dewasa gitu ya. Ketika mau menuju gerbang dewasa, ternyata individu itu ada berbagai macam perasaan, gejolak di dalam pikirannya bahwa aku tuh sebentar lagi dewasa. Bagaimana kalau aku misalkan tidak lulus tepat waktu? Bagaimana kalau aku tidak dapat pekerjaan di usia tertentu? Aku tidak ingin apa itu tergantung kepada orang tuaku terus, apalagi kalau yang kuliahnya memang mandiri gitu ya. Mungkin yang kuliahnya mandiri sebenarnya itu akan lebih siap secara mental menghadapi apapun yang terjadi di lingkungan. Tapi misalkan ada anak yang nyaman gitu ya, sejak kecil bahkan sampai usia menuju dewasa tengah nanti dia itu mendapatkan apapun dari keluarga, karena mungkin hartanya tuh 7 turunan aja nggak habis. Nah, itu dia tidak punya problem terlalu berat, walaupun dalam jangka panjang ketika dia misalkan bisnis orang tuanya collapse gitu, dia akan down, akan depresinya akan lebih fatal gitu ya untuk individu tertentu gitu. Ya, di usia itu memang manusia sedang dalam posisi penyesuaian ya, penyesuaian ke arah yang lebih matang seperti itu dan itu wajar. Nah, 32% perempuan, 29% laki-laki ya, 20 sampai 29 tahun, 26% laki-laki 15 sampai ini ternyata laki-laki sampai usia 29 tahun masih mengalami yang namanya depresi gitu. Wah, itu kenapa ya? Kita mungkin bisa nanti memahami ketika teman-teman terjun di masyarakat tertentu ya. Di masyarakat tertentu, masyarakatnya usianya 15 sampai 19 tahun atau 20 sampai 29 tahun, bisa kita memegang hasil penelitian ini. Tidak semuanya masyarakat pada usia ini tuh dewasa ini mereka mampu menerima misalkan ada program pemberdayaan kok yo ya pemuda tuh kok susah ya untuk diajak misalkan. Saya juga susah ya. Saya hidup di D5 ini untuk merangkul pemuda-pemudi yang ada di sini karena saya bukan orang asli sini. Salah satu variabel lainnya karena memang usia remaja ini mereka butuh aktualisasi diri dan itu rata-rata bukan di tempatnya masing-masing. Di kampus, mereka aktif di LSM mana. Karena kalau di kampungnya sendiri rata-rata sudah secara psikologis tuh merasa aku tuh udah
udah apa ya, udah cukup gitu untuk di desaku dan ada kenyamanan walaupun aku tidak aktif di desaku, aku tuh baik-baik saja, tidak ada lah yang misalkan atau tidak ada reward ketika aku aktif itu. Nah, itu rata-rata jadi kita harus memahami apapun respon dari remaja ketika kita berada di masyarakat, ini karena ini ya, dari hasil riset ini secara psikologi. Tuh. Pendidikan juga mempengaruhi ya di sini ya, teman-teman. Oke, yang sinyalnya masih sulit, saya kira dari 40 anak, ini baru setengahnya. Ya, kita lihat usia menurut Harlock ya, Harlock ini. Dan kalau mau lebih lengkap ada di bukunya Santrok itu psikologi perkembangan tentang usia-usia yang memang secara psikologi itu perlu kita ketahui. Kenapa tadi dikatakan bahwa pada dewasa awal itu manusia itu berada pada posisi mengalami depresi yang berat atau kalau kasusnya fobia sosial tadi. Ternyata kalau lihat dari pengertian Harlock, kita, saya dan kalian itu masih satu ini ya, masih satu kohor dewasa awal. Padahal jauh banget ya. Kalian 18 tahun sampai di sini sampai 40 tahun gitu. Nah, 40 tahun, saya belum sampai 40 tahun, kalian 20 tahun. Ini ternyata satu kohor ini kita dewasa awal di mana perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangan. Ya, semakin tambah usia semakin matang idealnya, idealnya. Tapi kematangan itu kan mungkin dari segi fisik ya, matang gitu. Dari segi psikis itu tergantung ya. Ada yang baru memasuki dewasa awal itu dia sudah matang karena proses kedewasaan dirinya itu dilatih dengan kebiasaan perilaku-perilaku sehari-hari. Mungkin dia sering bekerja keras, mungkin dia sering tidak mendapatkan misalkan kebutuhan harian dengan mudah sehingga ada pola bekerja dengan keras, ada pola berpikir secara bijak untuk bisa membagi-bagi waktu, ada pola-pola tertentu yang membuat dia lebih matang sebelum usianya gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini umur ini hanya pegangan saja secara psikologi. Nah, batasan ini ya ini dianggap resmi gitu ya karena dianggap bahwa dewasa secara hukum ya, ini sejak tahun 1970 menurut Harlock, seorang psikolog. Nah, ada dewasa madya teman-teman, secara usia 40 tahun hingga 60 tahun. Ini dewasa madya. Ini ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis ya. Ini kalau sudah 40 tahun ke atas sampai 60 tahun, ini kohor yang kedua. Itu ada penurunan kemampuan fisik dan psikologis. Jadi ini penting dalam penerapan pemberdayaan masyarakat. Kita harus bisa membagi gitu ya, mencermati subjek-subjek pemberdayaan masyarakat yang akan kita berdayakan itu usia berapa saja. Jangan sampai kita salah nunjuk atau salah mengelompokkan usia-usia tertentu. Yang jadi co-host tolong di-admit ya temannya yang muncul di layar ya. Oke. Masa dewasa lanjut, masa ini dimulai saat seseorang menginjak usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Ya, ini jelas ya. Menurunnya fungsi semuanya di sini ya, secara psikis maupun secara fisik itu. Nah, masih lanjut. Fakta kecemasan sosial atau fobia sosial. Teman-teman, ini bisa diakses juga ya, banyak sekali di roadmap dari kita cari di Mbah Google ya, karena penelitiannya, karena saya tidak ke penelitiannya ke sini ya. Nah, fakta kecemasan sosial, 6,65% orang mempunyai kecemasan sosial atau fobia sosial sekali dalam hidupnya. Sekali minimal ya. Jadi tidak mungkin ada satu manusia yang tidak pernah mengalami cemas. Nah, cemas. Jadi
wajar saja, kita anggap biasa saja. Misalkan diri kita itu berada dalam kecemasan. Jangan terlalu misalkan heboh atau gugup, bahkan kegugupan itu akan membawa kecemasan yang berkelanjutan. Misalkan sekarang kita lagi masa pandemi ya, nyun sewu saja ya. Di sini ada yang pernah atau ada yang sedang kena COVID? Teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, tidak ada. Tidak ada, karena usia mungkin secara imun itu sangat mendukung, sangat support ya. Nah, yang dirasakan oleh beberapa individu yang terkena COVID gitu, namanya itu LC. LC itu apa ya? Lulusan COVID gitu. Ada grup LC. LC itu grup LC. Teh aku termasuk LC loh, teh aku dulu kuliah di LC di mana, ternyata lulusan COVID katanya. Mereka berbicara bahwa kecemasan yang mereka rasakan itu sangat berkorelasi dengan proses penyembuhan. Ya, semakin cemas, semakin takut, ternyata saraf-saraf yang ada dalam tubuhnya secara fisik itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi psikis kecemasan itu. Nah, jadi kalau kita merasa cemas, jangan sampai kita terlalu fobia. Aduh, aku kenapa ya? Kenapa sih aku selama pandemi ini kok stres sekali? Misalkan seperti itu. Dinikmati saja. Kalau ada masalah, gak apa-apa. Itu masalah itu memang harus ada dan harus ada solusinya. Gitu aja. Prinsipnya ketika ada masalah, ada solusi gitu ya. Jadi minimal diri kita sendiri yang bisa mengelola kecemasan itu. Minimal. Nanti kalau sudah ke masyarakat, silahkan. Masyarakat itulah yang akan kalian olah kecemasannya. Jadi kita sendiri dulu harus kuat loh sebagai seorang psikolog pemberdaya masyarakat itu. Kita sendiri yang harus, misalkan Bu Aminah, misalkan gini ya, aku tuh kurang tidur tadi malam, tapi karena mau bertemu dengan klien 40 orang, aku harus fit, aku harus senyum, aku harus macam-macam gitu ya. Harus kelihatan bugar. Nah, itu seorang psikolog tuh kok yang ngono. Jadi di balik fisiknya ada sesuatu yang dia harus bungkus dengan rapat, dengan cantik, dengan dengan tidak kelihatan gitu. Nah, lihat lagi datanya 69 sampai 92% mengalami setidaknya satu gangguan mental dalam hidupnya. Gangguan mental loh. 2% sisanya mempunyai fobia sosial dalam 12 bulan terakhir. Nah, teman-teman coba nih 2% ini memang sedikit sih, tapi ada gitu ya. Dari berapa miliar jumlah penduduk yang ada di dunia, 2%-nya itu pernah mengalami fobia dalam satu tahun terakhir. Fobia sosial. Tuh. Kalau teman-teman fobia sosialnya itu lingkupnya luring secara fisik ada, tapi mungkin sekarang fobia sosialnya sudah berubah ya, di daring, di virtual. Ini aku lagi Zoom misalkan mau bertanya atau mau apa, kok aku merasa takut. Ketika aku presentasi kok aku merasa orang lain menertawakan aku. Nah, perasaan-perasaan itu ternyata dalam 1 tahun terakhir ini dirasakan oleh 2% gitu ya dari jumlah penduduk gitu. Dari setiap 10 pria dengan gangguan kecemasan sosial terdapat 15 sampai 22 wanita. Wanita lebih banyak ya, 10 pria berbanding dengan 22 wanita. Tuh. Lebih banyak di sini lebih banyak pria mengakses bantuan profesional daripada wanita. Nah, teman-teman kalau besok ketemu dengan warga-warga masyarakat yang ada fobianya kayak tadi yang mirip-mirip introvert, antisosial, kemudian dia sangat-sangat menjaga jarak dengan lingkungan. Itu kalau terjadi pada perempuan, masyarakat yang perempuan, teman-teman kudu hati-hati. Tidak semua perempuan itu nyaman. Apa yang ada dalam perasaannya itu diungkap oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, ya.
Tapi laki-laki lebih enjoy. Laki-laki lebih bisa secara profesional itu dia terbuka itu. Nah, tapi jangan milih-milih juga ya. Misalkan aku milih yang laki-laki lah biar kalau dalam prakteknya nanti aku dapat sesuatu yang lebih cepat misalkan gitu. Enggak gitu juga ya. Nah, lihat juga dari hasil riset 22,3% orang dengan gangguan kecemasan sosial mempunyai kesulitan kesejahteraan atau finansial. Ya. Ada faktor ekonomi 22% ini lumayan banyak ya yang menyebabkan orang mengalami gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Wajar misalkan punya satu kasus saya orang yang ekonominya dalam tanda kutip masih berjuang gitu ya, indikatornya mungkin di bawah rata-rata gitu, dia mau bersosialisasi sulit sekali, mau berkumpul dengan orang lain juga sulit karena merasa aku tuh tidak memberikan apa-apa ke lingkunganku, aku malu gitu. Sementara si A, si B itu memberikan misalkan kita ada pengaspalan jalan gitu ya. Orang lain yang dianggap oleh dirinya itu si klien itu yang fobianya karena kesulitan ekonomi, dia menganggap dia itu tidak mampu memberikan apapun pada lingkungan. Aku mungkin aku punya tenaga tapi kok aku di data itu tidak ada misalkan daftar donatur untuk pengaspalan jalan. Namaku tidak ada. Itu langsung menciut itu. Kalau dia memang punya gangguan kecemasan. Tapi untuk orang-orang tertentu yang tidak punya gangguan kecemasan, dia positif. Tidak apa-apa aku tidak membantu. Aku akan membantunya dengan ide, dengan tenaga, dan lain sebagainya. Misalkan gitu ya. Ini ekonomi sangat mempengaruhi. Kemudian selanjutnya 5-39% fobia itu tidak pernah mencari pertolongan. Nah, dibiarkan saja. Jadi individu-individu tertentu itu membiarkan dirinya itu berada dalam kecemasan, ada kenyamanan gitu. Kalau orang lain tidak mengetahuinya. Kemudian usia 30-44 tahun ya. Kelompok ini fobia sosialnya memiliki prevalensi 14,3% saja, sedikit ya. Jadi yang usia 30-44 tahun itu hanya 14% saja yang mengalami fobia. Nah, kita bisa dilihat deh kalau dari segi ilmu sukses itu ya, ilmu sukses itu gini. Orang yang misalkan kalian lulus usia 22, 23 itu menikah misalkan ya. Menikah. Setelah menikah akan berjuang menuju usia 30 tahun. Itu kan berarti ada 7 tahun. Nah, dalam usia perjuangan itu, misalkan stres sedikit-sedikit itu wajar. Tetapi jangan terlalu dianggap itu masalah berat. Karena memang usia teman-teman itu pada usia 25, 27, sampai 30 itu usia perjuangan. Usia mencari kemandirian. Kalau sudah menikah misalkan, kalau belum menikah sama, itu usia untuk mempersiapkan dirinya menuju siap gitu ya, menuju sejahtera gitu. Jadi banyak misalkan ya, kalau di budaya-budaya di Indonesia misalkan orang memilih jodoh itu yang sudah mapan. Mapan, kalau mau mapan ya di atas 30 tuh mapan itu misalkan. Tapi tidak melihat misalkan yang mapan itu siapa. Kan ada tuh orang tua ya, nyun sewu ya beberapa mungkin di budaya itu yang memilih jodoh itu untuk anaknya yang mapan. Tapi sing mapan ki orang tuanya, tidak melihat bibitnya itu, calon jodohnya itu gitu ya. Jadi padahal yang berjuang nanti dalam rumah tangga itu bukan mertuanya yang mapan gitu ya, tapi bibitnya itu. Maka kelompok-kelompok usia ini teman-teman kalau nanti mengalami 10 tahun lagi teman-teman misalkan ada rasa cemas karena belum dapat pekerjaan, itu wajar, diikuti saja ya, karena rezeki itu kan bisa dicari itu ya, sudah ada wadahnya sendiri-sendiri seperti itu. Lanjut ke bagian berikutnya, jadi lingkar kecemasan sosial seperti ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa diakses.
sebelum situasi sosial ada, jadi kepercayaannya negatif tentang dirinya. Saya membosankan, saya tidak menarik. Ada yang menganggap seperti itu? Saya membosankan, saya tidak menarik. Misalkan ada gitu ya. Ya oke. Situasi ini berlanjut ketika dia memiliki pikiran negatif yang secara otomatis saya tidak bisa mengatasi gitu ya, secara otomatis dia tidak bisa mengatasi bahwa ketika dia menganggap saya tidak menarik, Mbok cari solusi gitu ya, misalkan gimana ya caranya agar menarik. Nah, kalau sudah ada solusi, sudah ada pikiran ke arah sana, tidak akan berlanjut ya kecemasannya gitu. Tapi misalkan dia masih berlanjut tidak punya solusi untuk mengatasi perasaannya itu dengan tindakan, misalkan dia dengan ya bisalah dengan bergaul, dengan penampilan dan macam-macam. Nah, tapi dia tuh diam saja nggak bisa mengatasi, maka akan ada gejala fisik selanjutnya ya. Gejala fisik ini, nah gejala fisik ini di sini berkeringat, tenggorokan kering, muka merah, kemudian masuk dalam situasi sosial yang nyata. Dia nampak seperti bodoh. Saya itu bodoh, saya itu berkeringat, saya pasti berpikir saya membosankan. Jadi dia tuh berpikir, aduh, karena dia tidak melalui tahap ini tadi ya, dia tidak bisa mengatasi, akhirnya dia merasa bodoh. Ini bukan novel atau bukan cerita ya, ada tadi berapa persen individu itu mengalami seperti ini. Jangan disalahkan dia gitu ya, atau kita jangan menyalahkan diri sendiri. Carilah solusi yang memang masuk akal menurut pikiran orang ini. Karena cemas ini kan adanya di pikiran, di psikis ya. Oke. Kemudian dia akan berlanjut ke sini, meningkatnya gejala fisik, tegang, muka merah dan lain-lain. Ini kita sering melihat ya, ada beberapa individu yang secara fisik seperti ini, kok dia berkeringat ketika presentasi di depan. Bukan karena sumuk ya, misalkan lantai 4 gak ada AC-nya, bukan karena itu. Tapi dia kelihatan secara psikis tuh muka merah, tegang, terus ketika megang makalah dia agak bergetar gitu tangannya gitu ya. Dirasakan nggak? Kalau itu terjadi ya itu ada kecemasan sosial dalam diri mahasiswa misalkan ya. Kemudian perilaku selanjutnya dia akan berperilaku menghindari kontak mata, menghindari orang lain dan menarik diri. Akhirnya nunduk ketika di depan itu, menghindari berbicara dengan siapapun, kontak mata, dan menarik diri. Menarik diri ini perilakunya diam, tidak mau misalkan bertanya pada orang lain, misalkan ada diskusi bagianku apa ya gitu. Dia tidak mencoba seperti itu, pokoknya dia akan diam terus karena kenyamanan dia seperti itu. Kalau dia ngomong dia kayak masuk dalam jurang, masuk dalam apa tuh masalah yang besar gitu. Nah, ini situasi sosialnya karena ada pikiran negatif bahwa saya itu tidak mampu, saya itu membosankan, saya itu bodoh. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, penguatan kepercayaan negatif terhadap dia harus dilonggarkan, harus dikendorkan gitu. Jadi harus positifkan seperti itu. Gimana caranya? Nah, nanti ada terapi ya. Kita pakai terapi psikologis itu. Ya. Fobia sosial. Oke, kita akan membedakan beberapa kasus psikologis di masyarakat yang terjadi pada individu. Kalau tadi Alifah ya bilang, saya introvert Bu. Saya kalau bersama dengan lingkungan itu saya merasa pusing. Nah, itu sudah ke fisik ya. Ada yang namanya somatofom kalau dalam psikologi itu ya. Dalam ilmu psikologi abnormal tuh somatofom itu ada orang tiba-tiba merasa sakit padahal secara kedokteran tubuhnya itu tidak sakit. Itu karena apa coba? Itu karena pikiran dia yang sakit, yang cemas itu. Nah, kalau Mbak Alifah tadi kan jujur, saya kalau bersama orang lain saya akan merasa pusing kepalanya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak tahu aku tuh kenapa ya. Kok paru-paruku tuh tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba
kakiku atau leherku tiba-tiba sakit gitu. Diperiksa ke dokter tidak ada. Dia tidak sadar bahwa ada pikiran-pikiran yang mengganggu dia gitu. Nah, oke, kita akan bedakan introvert, asosial, antisosial, dan fobia sosial ya. Introvert kepribadian seorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupan. Kepribadiannya itu orientasinya itu cenderung menyendiri. Dia lebih suka, lebih tenang ketika sendiri dan merefleksikan ini tuh terhadap ini ya. Jadi terhadap lingkungannya gitu. Mereka senang dengan aktivitas yang soliter, misalkan menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Ini gangguan kecemasan bukan? Ini kategorinya masih wajar, cuman masuk dalam karakter introvert, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu dirinya gitu. Dirinya hanya senang menyendiri saja gitu. Dia suka dengan aktivitas, udah aku mendingan perpustakaan baca buku, aku tidak mau misalkan, karena kalau aku dengan orang lain aku merasa tidak tenang. Jadi ketenangannya itu dengan sendiri gitu. Ini berdampak bahaya enggak? Ya tergantung kasusnya ya. Itu ya. Kemudian yang kedua asosial. Asosial dengan antisosial nanti agak beda. Asosial disfungsi kepribadian. Ketidakberfungsiannya kepribadian seseorang ditandai dengan menarik diri dan menghindar secara sukarela dari interaksi sosial. Ya. Misalkan asosial ini misalkan gini ya, perilaku membenci orang lain atau antagonis terhadap orang lain maupun tatanan sosial lainnya. Jadi asosial itu dia tuh agak cenderung secara sukarela tuh menarik diri, tidak suka gitu. Kalau yang introvert tadi kan biasa-biasa saja, tapi dia nyaman dengan kesendirian, tenang. Kalau asosial ada antagonisnya gitu. Antagonisme terhadap orang lain atau kelompok-kelompok sosial. Tuh, jadi dia menghindar secara sukarela dan cenderung tidak mempedulikan orang lain, kadang kasar gitu. Jadi ada perasaan gak suka gitu dengan orang lain itu, dengan dunia di luar dia itu. Itu yang asosial itu ya. Jadi saya punya satu cerita ya. Ada satu pribadi gitu, satu pribadi ini ketika dia membangun rumahnya itu dipagari dengan apa itu? Beling, tahu beling ya, pecahan kaca. Pecahan kaca itu dia pagari karena dia merasa ini kita menganalisisnya karena memang sudah 6 tahun ya, 6 tahun mempelajari, ternyata dia itu tidak suka dengan orang lain, kehadiran orang lain. Semua gorden ditutup. Kemudian kalau keluar dia pakai mobil, tidak pernah melihat orang lain. Kemudian selama 6 tahun tidak pernah anaknya misalkan keluar rumah. Kalau keluar pokoknya di mobil gitu aja. Dia ada ada indikator antagonisme. Karena apa? Misalkan ada daun satu jatuh ke halaman rumahnya aja dia sudah mau melaporkan ke polisi. Nah, itu ada sosial kecemasan gejala-gejala psikis yang memang tidak lazim. Tuh. Ada orang misalkan mau parkir nyentuh pagernya itu, dia sudah langsung manggil polisi. Nah itu ya. Jadi ada ketidaksukaan gitu terhadap dunia sosial, itu asosial. Kalau antisosial, sifat asosial yang lebih ekstrim ini, lebih ekstrim ya, digolongkan ke dalam gangguan kepribadian yang disebut disorder antisocial personality ya. Antisocial personality disorder. Sifat antisosial dapat dilihat dari kurangnya empati. Kalau ini perilakunya juga ada, selain tidak suka antisosial ini, ada juga perilaku misalkan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kalau dari contoh ini ya, dia mengabaikan norma-norma sosial, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mereka juga memiliki riwayat masalah perilaku pada masa kanak-kanak, seperti membolos, melanggar norma, kemudian penyalahgunaan zat obat,
kemudian perilaku merusak atau agresif. Ini ada menyakiti orang lainnya ya, kalau yang antisosial. Asosial hanya tidak suka saja. Kalau yang ini ada menyakiti orang lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti bertemu dengan masyarakat yang seperti ini, ya bagaimana sih caranya Bu? Ya itu kita perlu mempelajari, perlu praktek ilmu psikologi itu tidak hanya 1 semester ngambil jurusan psikologi memang ya. Kita ini mencari tahu beberapa poin saja. Kemudian yang keempat, fobia sosial. Fobia sosial dikenal tadi sudah kita jelaskan ya. Seseorang yang sangat takut dengan dan merasa diawasi oleh orang lain. Tuh, ini tidak merugikan orang lain, yang rugi dia sendiri, dan kita kadang orang lain menganggap dia ini kok cuek, dia ini kok tidak ini gitu ya. Ada pertanyaan sebelum ke terapi? Saya Bu, Ya, siapa namanya? Hakimatul Muslimah. Ya, silakan Mbak Muslimah. Berarti orang yang memiliki kepribadian asosial sama antisosial itu orang jahat ya Bu ya, bisa dikatakan gitu. Oke, orang jahat menurut Mbak Muslimah, orang jahat itu apa? Ya, seperti itu Bu, menyakiti orang lain dan tidak mementingkan orang-orang yang sekitar gitu Bu. Tergantung memaknai kata jahat itu ya, orang jahat. Kalau di masyarakat tertentu orang jahat itu yang bisa merugikan orang lain, yang nanti ada proses hukumnya kadang gitu. Oh dia penjahat gitu ya. Orang jahat kan sebutannya penjahat gitu. Yang menyebabkan lingkungannya itu dirugikan gitu. Kalau yang tadi antisosial dirugikan tapi tidak begitu nampak gitu ya. Dia hanya tidak suka saja dengan dunia sosial. Dia anti gitu ya. Jadi aku tidak suka gitu. Misalkan akhirnya rumahnya itu ditutup, keluarganya tidak dilibatkan. Merugikan nggak untuk dunia sosial? Ada yang terugikan nggak dampaknya? Secara langsung tidak ada, tapi dalam jangka panjang mungkin masyarakat akhirnya cuek dan itu tidak merugikan. Itu yang saya alami. Awalnya mungkin kita agak rugi karena ruginya tuh lebih ke perasaan, mengganggu. Kok ada ya orang seperti ini gitu. Kok ada rumahnya dipagari dengan beling, apa enggak bahaya, kok dia enggak mikir gini. Kalau kita enggak paham ilmu psikologi, akhirnya kita kan menyalahkan. Akhirnya kan kita mencoba membuat kajian, ada jagongan literasi kalau di Bu Aminah itu setiap bulan kita mencoba memanggil psikolog untuk menjelaskan karakteristik dari kepribadian. Akhirnya kan masyarakat bisa paham. Kalau coba kita bayangkan kalau kita jadi keluarga dia, kalau kitalah yang punya dianugerahi sifat seperti itu, bagaimana rasanya gitu? Kan dia tidak natural gitu ya perasaan itu, antisosial itu. Nah, bukan antisosial, apa tadi? Asosial. Kalau yang antisosial tadi ada yang merugikannya gitu. Nah, itu bisa dikategorikan penjahat. Silakan dimaknai sendiri ya, karena makna penjahat itu gimana ya? Saya kesannya itu kan orang yang berperilaku apa itu? Sesaat gitu, dia melakukan misalkan pencurian, kemudian ada proses hukumnya, penjahat itu ya, penjahat. Kemudian dia melakukan, kalau yang bunuh kan pembunuh gitu ya, penjahat ini kesannya tuh gimana ya, penjahat tuh melakukan sesuatu karena otodidak dan itu kepribadiannya itu bukan seperti itu, dia kadang melakukan sesuatu itu karena butuh, misalkan ya penjahat menjamret kalung karena butuh gitu. Dan dia secara psikologis dia tuh baik-baik saja, bukan orang yang ingin apanya, kalau yang antisosial tadi kan dia ingin tidak empati terhadap lingkungan sosialnya. Empati itu kan berarti tidak ada perilaku baik, empati itu ya, tidak ada perilaku baik terhadap lingkungan sosialnya dan itu secara terus-menerus secara psikologis. Kalau penjahat itu ketok iki insidental gitu ya Mbak ya, penjahat itu. Jadi orang yang melakukan kejahatan, coba harus ada penelitian sih.
itu terus-menerus atau mereka ketika sadar itu sudah gitu. Kan ada yang ketika sadar atau mereka mendapatkan rezeki yang banyak, sadar, mohon ampunan sama Tuhan, kemudian dia sadar itu kan stop. Tapi kalau yang antisosial itu tuh kayak sudah menjadi mendarah daging di pikirannya gitu, antisosial gitu, tidak berempati pada orang lain, nggak ada ketertarikan sama sekali untuk bisa menolong orang lain gitu, antisosial itu. Bu, Seperti boleh itu. Boleh, memang harus diskusi, silahkan. Terus bagaimana Bu, kita sebagai pengembangan masyarakat ya kan Bu, apakah kita ketika kita melihat orang yang memiliki karakter seperti itu, Bu, apakah kita harus membiarkan karena kita sudah mengerti teorinya bahwasanya orang tersebut memiliki antisosial dan ataupun asosial, apakah kita melakukan pemberdayaan jika kita harus melakukan pemberdayaan ke orang tersebut, sebagai langkah pemberdayaan seperti apa yang kita lakukan? Oke, bagus ya pertanyaannya. Yang harus dilakukan, kita harus bekerja sama dengan orang-orang profesional untuk mengkaji lebih dalam apakah gejala dia itu lebih condong ke gangguan apa, gitu ya. Jangan sampai pakai persepsi. Kita kita sudah baca teori, kita punya berbagai macam sumber atau hasil-hasil dari riset gitu ya. Yang lebih penting, kalau yang Bu Aminah lakukan, gini dulu. Jadi misalnya gini ya, orang berpendapat di masyarakat itu kan kadang kita harus paham motifnya. Misalkan yang tadi, yang asosial tadi itu namanya Ibu ya Halimah gitu aja, Ibu Hakimatul. Hakimatul ini punya kepribadian yang kayak tadi, asosial. Di lingkungan Hakimatul ini ada 5 orang mungkin yang terlalu mempermasalahkan. Dari 5 orang ini kita teliti dulu deh, ada nggak yang punya motif beda? Misalkan dia itu rada sirik gitu ya, atau dia tidak suka dengan keluarga Hakimatul ini karena merasa bahwa misalkan ya namanya bertetangga, soalnya rumahnya lebih bagus daripada dia gitu. Jadi ada satu tetangga itu mungkin dia tuh kesempatan nih dari yang 5 orang tadi ya, kesempatan nih untuk bisa mencari teman tetangga lain agar pro sama dia, tidak lagi simpati atau memperhatikan si Hakimatul tadi. Nah, itu kita cari tahu deh di antara 5 orang itu ada nggak satu orang yang punya motif-motif lain, motif-motif yang mengarah ke zolim gitu ya. Kalau sudah dicari tahu, kita sudah paham, itu kan lama juga Mbak. Tapi kita kadang punya feeling, kalau Bu Aminah biasanya ada feeling sih, baru kenal, misalnya baru tahu orang 1 bulan tuh sudah bisalah menilai karakternya, kebiasaannya. Oh iya ya, orang ini lebih ke sini, berarti aku harus gimana. Jadi lebih ke aku menyesuaikannya gimana, bukan kita menjauh, bukan. Nah, ketika sudah diketahui, kembali lagi, ketahui dari 5 orang yang berada di lingkungan Hakimatul itu, yang agak stres tadi ya, Hakimatul itu, kita nanti bersama-sama mencari tahu apa ya kira-kira yang mengganggu si Hakimatul ini sehingga si Hakimatul ini tambah depresi, tambah tidak suka. Tuh. Ternyata yang mengganggu itu hanya daun pohon apa ya, kan ada yang punya pohon beringin tuh, beringin kecil, itu kan daunnya itu terus ya berguguran terus itu. Nah itu ternyata ini mengganggu. Oh ternyata itu sumbernya. Kalau sudah diketahui sumbernya, kita ajak ngomong yang punya akar masalah ini, yang punya pohon itu, ajak ngomong, piye yo Mbak, enaknya ternyata sumber masalahnya itu neng kene lo, neng pohonmu. Kalau pohonmu agak ditebang gimana biar tidak kena rumahnya. Itu kalau mudah Mbak, kita bicara seperti itu bisa diterima, bisa tidak. Misalkan diterima, lanjutkan. Setelah itu kita sama-sama melindungi, kalau bisa melindungi ya, melindungi perasaan si orang itu untuk tidak terganggu lagi. Kita terganggu enggak? Kita jelas terganggu. Kita tidak suka kalau ada orang yang tidak lazim seperti kita pada umumnya, tapi kan kita harus menjadi dia dulu. Berusahalah kita menjadi orang
tersebut, yang menderita tersebut gitu. Itu yang dilakukan Mbak. Akhirnya pohon itu sudah ditebang, sampai sekarang tuh adem, tidak ada lagi misalkan teriak-teriak atau apa ya, kejadian-kejadian yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Sekarang adem. Akhirnya dengan berjalannya waktu, mau tidak mau, perasaan masyarakat itu menerima, seperti psikologi sosial itu ya, perasaan masyarakat. Lama-lama menerima dengan keberadaan situasi rumah yang tertutup, kalau keluar hanya lewat mobil, itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Oke lah, bolehlah dia seperti itu, uang tidak merugikan. Diberdayakan enggak? Mau kita berdayakan enggak? Kuncinya kan komunikasi kalau di pemberdayaan. Kalau kita sudah bisa masuk komunikasi ke keluarga itu sudah keren sekali. Silahkan. Dan itu beda-beda ya caranya, tergantung apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan gitu. Kalau saya kemarin melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Balai Kota Jogja. Saya ngobrol saja, kita ini kan kadang nggak, orang PMI itu kan kudu serba ngerti ya. Saya ngobrol, saya kontak psikolognya, kan gratis tuh kalau ngobrol di sana. Mbak Putri namanya itu psikolognya. Mbak Putri, aku janjian dong. Janjian apa? Aku pura-puranya jadi klien gitu. Mbak, saya ada masalah. Boleh nggak saya curhat gitu? Oh, boleh banget. Nah, mereka senang. Mereka kan lembaga pemerintah yang profesional. Saya curhat untuk cari solusi. Bukan saya sebagai klien yang stres, bukan. Nah, asik akhirnya dengan Mbak Putri kita cari-cari cara, kemudian beberapa hal kita lakukan bersama. Tapi sampai sekarang mentok. Tidak dalam kategori hasil itu kan misalkan sampai dia mau membuka pintu gitu, tidak tidak bisa. Nggak bisa dipaksakan, biarkan saja itu. Biarkan, yang jelas dia tidak merugikan keluarganya, tidak merugikan lingkungan gitu. Itu Mbak Hakimatul yang ini tidak ada teori, ini Bu Aminah melakukannya ya, dan itu real. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sorry ya, saya. Oke, ada lagi nggak? Jadi kalau di masyarakat ketemu yang seperti itu, ojo dijauhi. Gak usah dijauhi ya. Gimana caranya kita menjadi mereka gitu. Tidak. Ada lagi tidak? Kalau tidak saya share lagi. Kalian kuliah jam berapa selanjutnya? Siang, Bu. Siang, oke deh. Oke ya. Saya share lagi, saya akan share tentang terapi yang ada di lab itu. Ya, ada satu terapi, terapi ini dinamakan exposure ya, telah terbukti dalam pengobatan fobia. Namun, terapi ini memiliki keterbatasan karena berpotensi membahayakan klien karena tidak memiliki kontrol terhadap lingkungan. Jadi, sebenarnya terapi yang akan saya share di sini dan bisa teman-teman lakukan yang tanpa alat, terapi yang kedua, terapi CBT. Kalau yang exposure ini dia harus pakai alat yang ada di lab ya. Nah, terapi yang pertama ini dikembangkan secara virtual gitu ya. Jadi ada yang namanya VRED. VRED ini teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan terapi. Jadi si klien itu merasa dia berada di situasi yang dia takuti, di objek yang dia takuti dengan memakai alat gitu ya. Nanti
alat itu, dia akan melihat sesuatu yang dia takuti. Kalau contoh di YouTube ini, nanti teman-teman bisa melihatnya, sepertinya contoh di sini tuh si klien ini takut dengan ketinggian, fobia ketinggian. Jadi dia merasa dirinya itu sangat kecil, sangat lemah ketika berada di tangga atau di ketinggian gitu. Nah, Virat ini memiliki kemampuan untuk memberikan dampak terhadap situasi sosial pada kehidupan nyata. Dan ini efektif mengurangi ketakutan yang dimiliki klien karena ada apa? Ada latihan bahwa dia itu ketika ada dua alam sadar gitu ya. Alam sadarnya itu udah jadi dia merasa dia berada di lingkungan ketinggian, tapi dia juga di sisi lain sadar bahwa aku tuh berdiri di ini, di lantai sebenarnya. Aku tuh hanya dipakein alat gitu. Jadi ini ternyata bisa membuat si klien ini apa itu lebih baik gitu. Oke, saya akan share videonya sebentar. Kalau suaranya tidak jelas, abaikan saja, nanti saya share di YouTube lagi. Tidak bisa dilihat. Ini laboratorium psikologi ya, seperti ini. Bisa dilihat nggak teman-teman? Belum Bu, masih loading. Loading, Bu. Oh alah, oke deh. Kalau di sini sudah mulai di tempat saya. Di tempat saya sudah mulai muter, abaikan saja sinyal mungkin. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bisa dilihat tidak? Masih loading, Bu. Masih loading. Bentar saya ini dulu. Oke deh, saya share linknya aja di WA ya. Nanti diklik itunya apa, YouTube-nya. Baik, Bu. Oke, sebentar. Oke, saya akan kirim di WA dulu sebentar. Teman-teman bisa lihat di WA, diklik. Astagfirullah, sebentar. Saya sudah kirim di WA, coba diklik dulu. Ya, Bu. Saya tak ini, tak sebentar, tak mute sebentar ya.
Teman-teman sudah bisa mengaksesnya belum? Jangan-jangan orang dibuka. Sudah, Bu. Sudah. Jadi intinya kayak dipakein alat gitu ya. Kemudian dia berjalan gitu di melihat apa? Melihat ketinggian. Ini tidak ada penjelasannya sih di video ini berhasil atau tidaknya atau kenapa. Oke. Saya akan share satu lagi. Kembali lagi ke sini. Satu video tentang terapi CBT. Bisa dilihat? Masih loading, Bu. Loading ya, Mbak ya? Iya, Bu. Masih loading? Iya, Bu. Aduh. Ini lagi terapi CBT. CBT lebih ke behavior dan pikirannya tentang merokok gitu ya. Jadi orang dalam berapa menit itu bisa lepas dari merokok. Tidak kelihatan ya? Iya, Bu, belum. Oh ya Allah, ya udah saya carikan linknya aja di YouTube. Oke, saya kirim lagi ke WA berarti. Oke ya, saya kirim di ini di apa? Di WA tapi sepertinya nanti saya carikan lagi ada link YouTube-nya. Cuma tadi saya kirim dokumen YouTube-nya saja, dokumen videonya. Jadi ada terapi yang kedua itu terapi CBT untuk membuat pikiran, perilaku, perasaan seseorang itu dengan cepat berubah gitu ya. Teman-teman bisa melakukannya itu misalkan dengan beberapa ketukan ada beberapa tubuh kita itu yang bisa diterapi itu ya mulai dari sini gitu ya, kemudian ke sini, ke sini, ke sini itu saya pernah mempraktekannya dan itu mudah misalkan kita lagi jauh dari apa? Dari keluarga gitu ya. Kemudian keluarga kita itu lagi sakit. Itu teman-teman bisa membayangkan misalkan anak itu ya, saya sering jauh dari anak. Itu misalkan anak lagi panas. Nanti saya membayangkan anak saya, kemudian saya terapi lewat jarak jauh gitu ya. Sembuh, sehat gitu. Itu namanya terapi CBT dan itu kalau mau dibuktikan, kalau di video YouTube itu sih pada berhasil orang yang merokok. Kalau saya juga merasa kan sugesti gitu ya, terapi itu kan ada sugesti. Itu biasanya ini berhasil gitu. Misalkan kita lagi cemas, kita tuh sangat takut dengan apa ya, misalkan bahasa asing gitu ya. Nanti kita terapi tapi sambil titik-titik tertentu itu kita tekan gitu. Misalkan saya tidak takut kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti di video yang saya share. Pada prinsipnya ini bisa dilakukan untuk menerapi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tertentu gitu. Tapi kita harus membuktikannya, harus praktek dulu gitu loh. Harus praktek dulu. Kalau prakteknya itu sukses ya, kalau prakteknya itu sukses,
Nah, itu kita boleh mencoba kepada orang lain gitu. Nah, penjelasan CBT di sini ada satu slide lagi ya teman-teman. Maaf ya, saya agak panjang karena tidak ketemu lama. Jadi ada satu terapi lagi. Nah, CBT seperti ini. Terapi kognitif perilaku, kognitif behavior terapi, salah satu bentuk dari psikoterapi untuk melatih cara berpikir. Cara berpikir itu lebih ke fungsi ya, fungsi kognitif dan cara bertindak perilaku masyarakat itu. Nah, kalau ini ada satu situasi, misalkan situasi ketika wawancara kerja, orang itu situasi pikirannya itu aku pasti gagal gitu ya pikirannya, perilakunya menghindar, gugup. Aku orang yang selalu gagal. Ini lebih ke bisa dibilang cemas, perasaan cemas tadi ya. Kalau cemas tadi bisa juga diterapi. Misalkan ada orang yang selalu gagal ketika wawancara, nah terapinya kayak tadi, nanti di video itu bisa dibilang titik-titik tertentu diketuk-ketuk itu ya. Ketika diketuk-ketuk, ungkapkan sesuatu yang positif yang berlawanan dengan situasi yang dirasakan ini. Ya, ini teori sebenarnya, tapi beberapa hal saya pernah mendapatkan terapi ini ketika prajabatan PNS ya, itu kita dituntut untuk memberikan terapi pada diri sendiri, pada orang lain dengan pendekatan CBT tadi. Jadi merubah perilaku, sikap orang agar dia itu mampu berubah secara langsung gitu. Oke, ada diskusi nggak teman-teman? Ada yang bertanyakan nggak? Videonya sepertinya belum bisa diakses ya di WA ya. Udah bisa diakses belum di WA? Bisa, Bu. Izin ke kamar mandi. Ya silakan, saya juga tadi izin. Ya, teman-teman coba apa yang dibayangkan ketika kita berada di masyarakat ya. Ternyata dari individu-individu itu mereka memiliki gejala-gejala psikis yang berbeda gitu. Apakah kita sudah mampu sebagai aktor ya, aktor di masyarakat, kita secara psikis ini kita sudah kuat belum sih sebenarnya gitu. Karena gini loh, ketika kita menghadapi satu individu atau masyarakat, tapi mental kita itu misalkan kita apa-apa kita pikirkan, apa-apa kita stres, itu agak-agak sulit kita dalam mencari solusi apa yang dirasakan oleh masyarakat kita itu. Jadi kita sendiri harus ada pengelompokan situasi-situasi yang memang itu masalah individu kita ini harus berjuang untuk masalah masyarakat, kita harus memetakan mana tim yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Nah, ada yang punya kasus mungkin di sini, kasus ketika teman-teman, kalau ini sekarang kan usia 20 ya, usia 20 ini saya yakin stresornya itu masih sekitar mungkin ya kebutuhan anak remaja, dewasa awal. Teman-teman bukan remaja lagi ya, dari unsur ini udah dewasa awal. Ada yang mau sharing tentang satu kasus? Biar penerapan teorinya lebih jelas. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh Mbak Rosita, silahkan. Kalau ketergantungan sama teman itu gimana ya, Bu? Kalau misalnya kalau ada teman itu percaya diri, tapi kalau nggak ada teman itu kalau di lingkungan itu kayak malu, terus kayak nggak mau keluar, itu gimana ya, Bu? Itu saja? Ya kayak ketergantungan sama teman gitu, Bu. Kalau mau apa-apain harus ada teman biar apa ya, kayak jadi percaya diri gitu, Bu. Sama itu dengan saya. tidak masalah. Tidak menjadi sesuatu yang bermasalah besar, itu wajar ya, wajar sekali karena individu itu
dia merasa memiliki kekuatan ketika dia bersama dengan orang yang dia percaya, orang yang satu pikiran. Saking percayanya, saking nyamannya, jadi dia akan energinya itu akan masuk ke dalam dia gitu. Tapi walaupun kita berbeda ya, ketika kita sendirian, kita bersama orang lain, orangnya kan tidak kita kenal, tidak kita percaya, dalam tanda kutip, bukan teman gitu ya, bukan teman yang sudah lama, itu kan beda energinya gitu. Kalau menurut saya Mbak Rosita sangat-sangat tidak apa-apa, cuman tanda kutip ketergantungan tadi. Ketergantungan tadi itu akan membuat sebentar, kalau di rumah nggak bisa fokus. Ya, ketergantungan tadi itu membuat seseorang itu bisa jadi positif karena dia akan merasa tenang. Kalau ada orang lain bisa juga menjadi negatif karena dia tidak mandiri selamanya gitu. Jadi silahkan dianalisis saja, diambil sisi baiknya. Kita punya teman, kita merasa tergantung pada teman karena ada pengertian makna dari teman itu, salah satunya itu ketergantungan. Ada rasa tergantung, ada rasa butuh, ada rasa kebutuhan yang berlebihan, ada rasa dekat, ada rasa lekat terhadap orang itu melebihi terhadap saudara kita sendiri. Itu ada yang namanya teman dekat seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasa itu nyaman, berarti sisi positifnya Mbak Rosita sudah menemukan teman sejati gitu ya. Tuh. Tapi di sisi lain, teman itu kan nanti akan pisah gitu ya. Di sisi lain nanti dengan sendirinya perasaan itu akan pudar, akan digantikan dengan perasaan baru terhadap misalkan mungkin kita pisah karena dapat pasangan. Nanti kita dengan pasangan akan merasakan itu. Ketergantungannya tuh beda gitu ya. Gak apa-apa Mbak ada ketergantungan, tapi dalam tanda kutip ketergantungan bukan dalam hal misalkan belajar apa-apa harus dicari diberitahu oleh dia gitu misalkan. Apa-apa harus diskusi dengan dia. Ada ketergantungan psikis saja, perasaan nyaman. Itu sangat-sangat tidak apa-apa dan bagus. Kalau dalam hidup kita punya teman sejati, punya orang yang bisa membuat kita ini merasa semangat, tergantung, itu sehat. Daripada kita misalnya tidak punya siapa-siapa, keluarga jauh, teman juga belum ada yang cocok. Ini udah kuliah, udah hampir 2 tahun, belum ada yang cocok satupun. Itu yang agak mungkin kita jadinya tidak nyaman kuliah, mau masuk kelas juga, coba kalau masuk kelas nggak punya teman deket, agak bingung juga ya gitu. Ngapain aku sih hadir di kelas ini? Tuh, jadi bagus Mbak Rosita sangat tidak apa-apa, yang jelas ketergantungan di sini bukan ketergantungan yang kategori dalam ilmu pemberdayaan itu kan sangat jelek ya kalau kita ketergantungan. Ini psikis deh. Psikis dulu. Nanti akan ada masyarakat misalkan dalam prakteknya tergantung sama kita. Itu sangat tidak baik ya. Nyaman, tapi nyaman di sini tipis sekali jaraknya dengan ketergantungan gitu. Nah, itu agak beda kalau di masyarakat. Kita nanti akan membuat mungkin langkah-langkah selanjutnya setelah terminasi atau pemutusan hubungan dengan masyarakat, ada tim-tim khusus yang memang akan melanjutkan niat pemberdayaan kita atau tujuan dari pemberdayaan kita gitu. Itu nanti masuknya ke teori itu ya. Mbak Rosita seperti itu. Jangan apa-apa dibuat stres, nikmati saja. Kalau saya gitu, hidup dinikmati. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan diri sendiri. Ada lagi kasus lain? Ada difabel di sini nggak ada ya? Mas Abdul Rahim nggak ada ya? Mau tanya Bu. Boleh. Ini Bu, kan siapa yang nanya? Holis? Saya Bu, Nur Holis ya. Oh iya ya. Wajahmu dilihatin Mas. Gelap Bu. Ya memang kamu gelap toh. Ibu, siap Bu. Ya. Niki Bu, kalau mau tanya Bu tentang kan punya teman Bu. Dia itu dulu sempat kecelakaan saat masa-masa SMA, yaitu berhubungan dengan
kasihnya itu lah Bu. Nah, dia kan umurnya udah 21 tahun lah. Bukan kamu toh? Bukan Bu, ini teman saya Bu. Oh, teman kamu ya. Nah, dia kan jadi dia lulus dikeluarin dari SMA, lulusan SMP. Lah, dia itu pernah ada masa-masa depresi antara meninggalkan dan mempertahankan, Bu. Meninggalkan apa? Meninggalkan calonnya ini, Bu. Nah, saat berhubungan itu loh, Bu, yang Iya, sampai hamil. Remaja itu loh, Bu. Sampai hamil tidak? Iya, Bu. Lah, Ya. Ternyata dia memutuskan nikah, berkeluarga. Tapi endingnya itu yang saya heran, dia kan curhat ke saya itu, dia malah berpikir dituntut untuk dewasa, dan dia pun akhirnya mempunyai usaha sendiri dengan hasil keringatnya sendiri, dan bisa menghidupin 3 orang anak. Sudah punya 3? Iya, itu umurnya 21 tahun, Bu. Lahiran 99, Bu. Dan saya pun kaget dicurhatin kayak gitu, kok bisa itu. Cerita-ceritanya gimana? Ya namanya masa puber, jadi antara transisi tidak bisa mempertahankan nafsu, Bu. Intinya kayak gitu ceritanya, Bu. Oke, tapi endingnya bagus ya, endingnya bagus. Ya itu gimana, Bu, kalau masa-masa seperti itu, Bu, yang teman saya alami, Bu? Oke, kamu mau bertanya pada situasi dia ketika puber melakukan kesalahan, atau mau bertanya tentang realitas sekarang? Realitas condong itu loh, Bu. Tingkat depresi orang yang seperti itu gimana, Bu? Kalau yang pernah Ibu menjalani kasus-kasus sebagai psikologi, Bu. Ya. Tingkat depresi. Oke, remaja yang menuju dewasa awal ya. Dewasa awal tadi kan usianya berapa tadi? 19 sampai 40 tahun. Ya, kita ini dewasa awal gitu. Saya hampir dewasa akhir ya. Nah, di situasi seperti itu, yang pertama, depresi itu wajar. Kalau anak ini tidak depresi itu aneh ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang dia melakukan kesalahan yang fatal. Berhubungan suami istri tidak dihalalkan kalau belum menikah. Dia depresi, wajar Mas. Kalau dia tidak depresi, aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia depresi karena dia memang bingung toh. Ini harus milih mana. Kalau dia lari atau kabur dari apa yang dia lakukan, akan ada masalah-masalah baru. Akan ada ketidakpercayaan dari orang tua, dari masyarakat gitu. Jadi depresi dia itu yang kedua ini jelas. Kemudian yang ketiga, depresinya karena malunya minta ampun gitu ya. Malunya minta ampun. Nah, ketiga hal ini sebenarnya bisa saja terjadi pada siapapun kalau dia melakukan kesalahan ini. Yang namanya depresi kan tadi dikatakan hampir 98% tadi ya, itu orang pernah mengalami depresi 1 kali seumur hidup. Jadi kalau ini terjadi pada dia masa-masa remaja akhir mungkin ya, SMA itu 15 sampai 18 tahun atau 17 tahun itu kan remaja akhir, ya berarti depresi dia secara ilmu psikologis didapatkannya pada masa itu. Karena kita lihat pada masa sekarang dia ternyata sudah punya anak 3, sudah punya usaha mandiri. Nah, karena depresinya sudah selesai, akhirnya dia punya coping yang bagus, dinikahi. Saat-saat menikah, saat-saat dia tidak punya apapun, itu depresinya mesti sangat stres banget lah seperti itu. Tapi karena ada coping yang bagus, strategi penanganan dari keluarga juga, mungkin dari lingkungan, lama-lama kan lingkungan itu akan mengiyakan, akan membolehkan. Lingkungan paling 1-2 minggu deh menyalahkan. Setelah itu kan tetap, apalagi kalau sudah keluar bayi. Orang tua pun tidak mungkin marah, orang tua dia. Ini cucuku kok, walaupun anakku masih SMP, masih kecil. Akhirnya secara budaya, secara etika, secara fitrah manusia itu akan menerima si bayi itu.
gitu ya. Jadi pelan-pelan depresi itu akan terkurangi karena adanya bayi. Pelan-pelan juga dia bangkit sehingga sampai punya usaha sendiri. Itu depresinya saya kira sudah ketutup dengan keberhasilan saat ini. Sampai anak 3 itu kan berarti tidak usia masih muda ya. Anak 3 dia sudah punya usaha, sudah punya keluarga. Jadi wajar Mas, depresi itu bukan sesuatu yang tidak boleh terjadi pada manusia. Boleh, lingkungan kita lah yang bertanggung jawab. Apa itu, membackup 2 remaja ini agar tidak bunuh diri, agar tidak agar tidak menggugurkan kandungan, agar tidak misalkan melakukan perbuatan yang sama pada wanita lain. Yang namanya sudah pernah hubungan bisa saja dia ingin lagi. Dan dia akan mencari objek lain. Nah itu jadi yang paling berperan malah ini keluarga dan lingkungannya. Tidak dijauhkan, tidak diasingkan, dirangkul. Yuk nikah yuk no. Tapi amit-amit ya jangan sampai terjadi gitu ya. Yuk nikah gitu. Kalau sudah nikah kita cari solusi bersama. Sampai bayi lahir tentunya akan ada kabar-kabar yang lebih baik akhirnya dia mandiri. Jadi depresi bukan sesuatu yang tidak boleh gitu Mas. Boleh itu tapi itu tergantung coping strateginya gimana. Tuh Mas Nurholis dijaga ya kalian usia muda yang masih. Ibu motor suara, Bu. Ada lagi? Sampai jam berapa kita? Absennya udah belum itu? Dalam. Oke teman-teman, ada lagi nggak kasus lain? Jadi intinya gini ya, seorang pemberdaya masyarakat kudu ngerti kasus mikro. Ini mikro namanya, individu. Karena kalau sudah hidup di masyarakat kita mengenal individu-individu itu harus jeli, tidak boleh persepsi kita, tidak boleh. Ada orang misalkan, ada orang tanda kutip dia kelainan, kalau bahasa kasarnya apa ya, orang yang tidak waras di pinggir jalan. Kita seorang yang sudah paham psikologi sosial atau psikologi terapan, jangan langsung ada orang kok kayak gitu, enggak gitu. Dari kacamata dia kok sehat ya, happy gitu. Ada apa sebenarnya? Pertanyaannya tuh seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang tidak merugikan dia? Jangan sampai dia membahayakan dia sendiri atau orang lain. Itu yang harus yang harus diangkat dalam pikiran kita. Tuh. Absennya sudah? Kalau sudah mau saya tutup? Belum? Terus ya. Oke ya. Oke. Masih ada waktu sampai jam berapa, Mas Mbak? Aku kok lali ini ya. Saya jadi lupa absen juga sebentar. Saya belum absen ternyata. Teman-teman sampai jam 9.45 apa 9.30? 9.30, Bu. 10, Bu. 9.30. Ada waktu 15 menit. Ya. Siapa yang sudah belajar tentang artikelnya? Silakan 2 orang saja. Bonus ini, bonus poin. Yang kemarin dikumpulkan. Gak usah takut. Saya pernah jadi mahasiswa juga. Ingat ya, gak ada yang salah. Karena teman-teman yang paling paham dengan artikel itu. Ingat kita punya potensi untuk ngomong tuh semua bisa. Silahkan, 2 orang saja. Tidak usah ragu, Bu Aminah enggak ini kok, enggak menakutkan. Bu, maaf mau tanya, mereview kembali gitu. Oh iya, sebentar. Apa nah? Ya. Gimana Mbak Dina? Mereview kembali gitu, Bu. Ya.
teman-teman kan sudah setor kemarin apa yang ditulis, apa yang dipahami dari satu jurnal itu. Nah, teman-teman hasilnya apa gitu, sedikit saja deh dibicarakan. Kalau mau lengkapkan 5W1H, apa judulnya, maksudnya apa, kemudian mengapa sih ada, misalkan kalau ada data-datanya apa, mengapa terjadi seperti itu. Terus hasil dari analisisnya apa, rekomendasi teman-teman apa, misalkan. Coba dijelaskan. Siapa yang berani? 2 saja. Sebentar. Ini ada yang isi absen, tidak ada nomor absennya ya. Saya sulit loh inputnya loh. Minati, Alfi, Hidayatu, itu nggak ada nomor absennya loh. Silahkan absennya diperbaiki yang belum ada nomor absen. Sudah Bu, sudah diperbaiki. Oke deh ya. Ya silahkan 2 orang sampai ke 9.30. 2 orang saja. Wajahnya dilihatin dong, saya sambil ngambil gambar sambil dengerin. Tolong wajahnya ditampakkan sambil menunggu 2 orang yang berani. Wajahnya wajib ditampakkan. Halo. Mesti rung dok mandi ki. Belum mandi toh. Yang tidak ditampakkan tidak hadir ya. Alhamdulillah teman-teman, Pak Fajar sudah sehat. Alhamdulillah ya Allah. Udah ditampakkan? Oke ya, sebentar saya ngambil gambar. Yang 2 orang sambil jalan loh, silahkan kalau ada yang berani. Bukan masalah berani, yang ingin aktualisasi diri, yang punya kebutuhan aktualisasinya bagus, silahkan. Oke, saya ambil gambar. 1, 2, 3, ini yang sisi pertama. Senyum. Oke. Ini baru sisi 1. Silakan yang berani. Sambil saya save. Saya Bu. Siapa namanya? Muslimah. Sebentar. Kuliah Psikologi Terapan. Namanya siapa Mbak? Hakimatul Muslimah Bu. Oh ya, Mbak Hakimatul silahkan. Saya sambil ngambil gambar yang sisi 1 ya. Ya Mbak Hakimatul, judulnya opo, kamu jelaskan isinya Pak. Judulnya Era Baru Kesehatan Mental di Sebuah Kisah dari Desa Siaga Sehat Jiwa. Jadi jurnal yang saya pilih ini psikis makro Bu. Yang dimana pelayanan kesehatan mental dengan konsep pendekatan community Bu. Konsep pendekatan community. Nah, dijelaskan dong seperti apa itu. Program Desa Siaga Sehat Jiwa ini berada di Desa Silomortani, Kelasan, Sleman, Yogyakarta, merupakan program penanganan mental berbasis komunitas yang dibentuk oleh Rumah Sakit Jiwa Grahasia Yogyakarta, yang dibantu oleh kader-kader masyarakat setempat yang sebelumnya mengikuti pelatihan yang diberikan RSJ Grahasia pada tahun 2011. Program DDJS ini
Itu implementasi dari pelayanan kesehatan mental dasar dengan konsep pendekatan community mental health nurse. Lalu mengapa program ini dilakukan dengan pendekatan community? Karena melihat besarnya jumlah masyarakat dengan gangguan jiwa di Indonesia membuat cara penanganan masalah gangguan jiwa tradisional secara individu menjadi kurang efektif dalam proses penanganan gangguan jiwa di Indonesia. Penanganan kesehatan mental berbasis komunitas menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien dalam proses penanganan gangguan jiwa dengan mendirikan program DDJS. Program ini dibuat setelah melihat adanya peningkatan identitas gangguan jiwa di Yogyakarta yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya angka bunuh diri. Desa Silomartani dipilih sebagai salah satu desa yang akan diandalkan karena dianggap mau dan peduli terhadap kesehatan mental. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah adalah jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi sehingga diperlukan sebuah intervensi komunitas berbentuk desa siaga sehat jiwa. Lalu bagaimana program tersebut? Program ini terbagi dalam 3 level, yaitu level dasar, menengah, dan lanjutan. Level dasar merupakan program selama 10 hari yang menitik beratkan pada peran perawatan dalam mendiagnosis permasalahan kesehatan mental dan intervensi keperawatan, serta bekerja sama dengan pasien dan keluarga. Level menengah merupakan program selama 30 hari yang menitik beratkan pada diagnosis dan manajemen gangguan mental umum, isu-isu psikososial termasuk implementasi konsep DDJS. Level lanjutan lebih memfokuskan pada promosi dan prevensi kesehatan mental masyarakat. Oke. Saya mau tanya nih, Mbak. Di sana sebagai desa apa tadi? Siaga ya? Ya, Bu. Sebagai percontohan, ada berapa kasus yang terkena gangguan mental di sana? Di jurnalnya itu nggak disebutkan, Bu, tapi di jurnalnya itu gini, awalnya orang yang mempunyai kesehatan mental itu dijauhi oleh masyarakat, Bu. Oke, lah itu kasusnya ada berapa itu? Nggak ada ya? Nggak disebutkan, Bu. Cuman gitu, Bu. Dari program ini tujuannya untuk merangkul gitu loh, Bu. Merangkul orang yang mengalami gangguan mental gitu, Bu. Oke. Jadi yang awalnya sebelum adanya program ini orang yang memiliki kesehatan mental dianggap gimana ya? Sebelah mata. Tidak berperan sebelah mata. Jadi itu dijauhi, Bu. Terus dari program ini mensosialisasikan kepada masyarakat untuk merangkul orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu, Bu. Dan akhirnya orang yang memiliki kesehatan mental tersebut itu merasa diterima di masyarakat gitu loh, Bu. Oh iya. Oke ya, berarti ada usaha dari desa itu untuk mencoba secara makro ya gitu ya. Secara makro institusi sosial, lembaga-lembaga sosial menerapkan budaya kebiasaan untuk tidak lagi menjudge negatif gitu terhadap orang yang memiliki gangguan mental. Kalau di atasnya rumah Bu Aminah ada yang namanya panti sehat, rumah hafara. Hafara itu panti untuk orang-orang yang seperti itu, gangguan mental. Ketua pantinya orang yang pernah mengalami gangguan mental, pernah dipenjara. Akhirnya dia merefleksikan bahwa dia harus menyelamatkan orang-orang yang memiliki gangguan mental, dan di sana dinamakan bukan panti orang dengan gangguan jiwa, tapi apa ya namanya itu, sehat, rumah sehat hafara gitu. Nanti ada pelatihan musik, kemudian ada
ada mereka tuh distimulus untuk bercerita. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke psikisnya mereka agar mereka tuh benar-benar sehat, tidak ada bahasa gangguan, tidak. Jadi rumah sehat Hafara. Nah, teman-teman bisa searching itu bagus sekali itu dan pendirinya dulu ex itu ya mantan penderita gitu. Terima kasih Mbak siapa Hakimatul Muslimah. Saya kira cukup ya. Untuk berikutnya nanti teman-teman jaga-jaga saja saya tanya lagi. Jadi untuk mengisi waktu menjelang ini. Nah, untuk RPS Bu Aminah baru sadar belum share ya. Akan saya share RPS-nya. Jadi pertemuan kemarin di Padlet itu kan sudah 2 pertemuan, kemudian 2 pertemuan berikutnya itu memang harusnya presentasi artikel. Pertemuan sekarang yang kelima ke laboratorium. Tapi tadi saya lebih ke kinerjanya saja. Kinerja di laboratorium itu ternyata ada 1 kasus dan lebih enak diskusi kasus daripada bicara tentang alat-alat laboratorium. Karena alat-alat itu bisa kita lihat langsung di mungkin besok kalau sudah ke UIN ya, kita bisa lihat langsung di lab-nya gitu. Nah, besok masih ada 1 materi nanti saya share. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat walaupun kuotanya belum turun. Ya, kuota udah turun belum? Kalau belum turun, prodi ya nggak bisa meminta juga karena sudah ada bagiannya sendiri dan ada kabar akan segera turun gitu. Teman-teman jaga kesehatan, doakan saja. Saya 2 hari ini ngurus Bu Rektor juga, Bu Rektor didoakan ya, minta didoakan. Beliau kena COVID gitu dan sekarang masih di Bangsal gitu. Pak Fajar alhamdulillah tadi malam sudah kembali ke rumah setelah 21 hari diserang gitu oleh si COVID itu. Jadi tolong teman-teman jaga kesehatan dan tetap waspada, jaga prokes seperti itu. Terima kasih untuk kuliah selanjutnya nanti kita kabari di grup WhatsApp. Bu Aminah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.